Halo guys, kalian pasti lagi cari speaker kan? Ini namanya Sony XB12. Sebelum kalian menentukan speaker pilihan kalian dan pengen tahu speaker XB12 itu hasilnya gimana, sebenarnya kalian harus menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sederhana banget. Apa menurut kalian yang paling penting dari sebuah speaker? Itu yang harus kalian jawab. Apa? Tanya dalam diri Anda sendiri. Selain harga, gue tahu lu orangnya murah, pengen cari yang harga murah banget. Tapi selain harga lah, Sony XB12 speaker. Oke, ya betul. Itu dia yang paling penting dari sebuah speaker adalah cashbacknya sama bonusnya. Cashback 5.000 itu udah bagus banget, cashback goceng. Cashback 20.000 itu udah mantap banget, tapi bisa cuma dipakai sekali, nggak boleh pakai akun lainnya. Cuman sekali cashback 20.000 itu. Dan bonusnya ini dapat tumbler. Gue beli Sony XB12 dapat tumbler. Oke, langsung aja. Gue punya kamar, ruangannya sekitar 10 sampai 12 meter. Gue pengen banget punya speaker yang mungil, kecil, cakep, cantik, ditaruh di atas lemari, itu manis banget. Itu gue pengen banget punya speaker yang kayak gitu. Dan ya tau lah, gue sama bini gue kan pengen dengerin lagu romantis gitu kan ya, dari Spotify. Gue demen banget lagu yang sering banget gue dengerin di Spotify itu, kalau nggak salah liriknya, gue inget liriknya, tapi gue lupa judul lagunya ya. Jadi gue coba ini ya liriknya ya. Lu jangan judge gue bagaimana gue bernyanyi gitu, karena gue gugup banget. Gue jujur, gue bukan penyanyi gitu. Gue nggak pernah bikin apa sih namanya, bikin cover. Gue coba ya. Lagunya tuh kalau nggak salah begini, dari Spotify. Gue malu sebenarnya. Tapi ngapa gue nyanyiin? Lagunya romantis banget. Tuh berulang-ulang gue dengerin terus di Spotify. Judul kira-kira begini judulnya. Bukan judulnya, liriknya ya. Dengarkan 30 detik iklan ini untuk mendapatkan 30 menit lagu gratis. Itu selalu gue dengerin. Berulang-ulang. Kan dulu bisa bayangin kan di dalam kamar gitu kan. Tuh gue lagi senggol-senggolan sama bini gue, lihat-lihatan lagu itu muncul. Selalu gitu, itu jadi lagu yang romantis sih buat gue. Oke, next. Jadi kira-kira itu gue pengen buat yang kecil, simple, mungil, dan bentuknya bentuk X-shape begini kan. Ini kayak telur, cantik banget. Gue taruh di ujung gitu, kecil, di ujung kamar tuh, di atas lemari kecil, cakep banget gitu kan. Jadi kalau buat kalian kenapa sih milih Sony gitu? Sony, lu nggak usah khawatir gitu kalau buat Sony. Kalau lu mikir speaker, lu tuh emang harus mikirnya Sony gitu, bukan yang lain. Tuh Sony sama speaker tuh udah kayak kipas angin sama mas pion. Minta maafnya Pok Minah, budeknya bolot. Atau yang paling jelas, Nambo Cie nasi padang. Atau yang paling jelas banget, maaf kita temen aja ya, kamu terlalu baik buat aku. Itu yang artinya adalah lu jelek, lu pergi aja dari hidup gua. Hus. Itu udah jelas banget, udah kelihatan. Jadi kalau lu mikir speaker tuh pikir Sony. Ini bukan iklan ya, tapi memang yang ada di kepala gua gitu kan. Di kepala gua pertama kali gua ngelihat pengen cari speaker gitu, gue cari di list gue adalah Sony dulu gitu kan. Baru terakhir lu mau milih JBL, lu mau milih apa sih, Harman Kardon atau Sennheiser dan lain-lain, itu silakan sih. Tapi yang pertama lu cari adalah Sony. Nah nanti kan gue cari, gue tunjukin seberapa worth it kah dengan harga sekitar 700 sampai 800 ribu ini untuk nemenin lu bermain musik. Di sini tagline-nya adalah extra bass gitu kan. Duh, gak usah khawatir banget kalau buat speaker Sony sih menurut gua, karena speaker Sony itu lu nggak mungkin gitu ya lu nyalain lagunya Mawar De Jong gitu kan, lu pakai speaker jelek, speaker bagus, ya dia penyanyinya juga akan tetap Mawar De Jong gitu. Nggak mungkin dia akan jadi Melati De Jong atau Kamboda De Jong, itu nggak mungkin, tetap Mawar De Jong. Jadi lu juga nggak usah khawatir banget terlalu mikirin apa sih, apa ya, deepnya, terus ambient, terus apa, bukan ambient ya, apa ya, kalau misal orang bilang vocal range, bass, terus treble, lu yang hal-hal teknis yang nggak ngerti, yang sebenarnya itu adalah kata-kata teknis buat
orang mendepresiasi sebuah produk, tapi yang namanya speaker asal keluar suara itu udah cakep banget gitu. Emang itu tujuannya gitu, jadi lu gak usah khawatir. Mawar de Jong lu mau nyaguin pakai apa tetap Mawar de Jong, kecuali yang nyanyi itu Cupi Cupita. Kalau nyanyi Cupi Cupita itu pasti beda. Kalau Mawar de Jong nyanyi ya sedang sayang-sayang ya. Kalau Cupi Cupita itu sedang basah-basahnya, itu udah pasti gitu kan. Jadi lu juga gak usah khawatir banget. Apapun speakernya asal itu kelihatan cakep di kamar lu atau di satu tempat yang pengen lu taruh, itu udah cocok banget. Oke guys, sekarang kita akan lihat fiturnya dari si XB12 ini. Kalau kalian lihat ya, di sebelah sini kan kita lihat di sini ditaruh di dekat kolam renang. Yes banget, betul banget. Ini salah satu fiturnya adalah waterproof. Walaupun gue nggak berencana main tembak-tembakan air di kamar gue atau ngebasahin kamar gue sendiri, tapi ini ada fitur waterproof. Kamar gue harus kering, gue bisa dimaki sama bini gue kalau sampai main basah-basahan cuman buat ngetes ini waterproof atau enggak. Tapi setidaknya gitu, setidaknya lu bisa walaupun kalau lu lupa gitu, lagi lu bawa ke outdoor gitu kan, lu lupa nih, lu tinggal kehujanan dan lain-lain, ya setidaknya ini masih bisa dipakai lagi gitu, nggak langsung rusak dan lu nggak kelihatan bodoh-bodoh banget ninggalin speaker di luar kehujanan dan rusak gitu. Jadi ini bisa mengurangi kebodohan sedikit gitu ya. Ya nggak usah belajar jauh-jauh, bisa mengurangi kebodohan. Memang mantap banget sih Sony ini. Kalau kita lihat di sini tadi ya padat ya, terus sama di sini kalau kita lihat di sini dia masih pakai 3,5, dia masih ada colokan 3,5, walaupun gue belum menemukan senario kapan gue pakai kabel 3,5 mm ini gitu kan dari perangkat pemutar musik gitu kan, belum pernah sampai saat ini. Gue selalu menggunakan Bluetooth, fitur Bluetoothnya. Kalau dari colokannya dia masih pakai colokan yang lama buat baterainya, walaupun gue pengen banget sebenarnya dia pakai USB-C. Karena handphone gue USB-C, komputer laptop gue USB-C, gue pengen banget nih dipakai USB-C. Tapi jangan khawatir, kalau lu masih punya handphone lama, kalau misalnya nggak punya, lu bisa pinjam sama nyokap atau bokap lu, ya pasti dia masih punya handphone lama gitu kan, dengan colokan charger untuk yang pas sama si Sony ini. Ya paling lu akan dicari-cari sama nyokap atau bokap lu untuk ngebalikin chargerannya, karena dia juga butuh chargeran, bukan lu doang sama XB12 ini. Itu mungkin kira-kira. Nah, untuk ngetes suaranya gue udah siapin sebuah musik free copyright. Ini udah gue pairing, free copyright. Gue nggak mau lagi kejadian kayak review gue sebelumnya, gue pakai lagunya Raisa. Gue bilang gue klaim gue cuma buat ngetes doang, sama si entah produser Raisa atau sama si itunya Raisa, nggak boleh gitu kan ya. Mau mau dimonetize sama dia atau diapain ya, pokoknya gue tuh kalau mau make monetize jadi milik dia atau konten gue, kenapa gitu gue lupa gitu kan, apa nggak bisa gue monetize atau gimana gitu kan. Dan akhirnya ya udah hilang aja itu lagunya si Raisa yang masih muncul. Kalau lu lihat di video yang kalau nggak salah Xiaomi Soundbar, itu ada videonya lagunya si Via Valen. Kalau sama dia boleh Via Valen, karena memang gue buat ngetes doang, nggak gue jadiin apa-apa juga. Oke, kita coba ya. Ini oke, cukup kedengeran ya. Ini jadi speaker beneran, ngeluarin suara beneran. Gue pakai Bluetooth, pakai handphone gue beneran juga. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, seberapa baguskah
Sony XB12 lu beli gitu kan. Hanya lu yang bisa menjawab karena kebutuhan lu berbeda. Kalau gue bukan dari suaranya yang gue cari, tapi dari cantiknya dan pas taruh di kamar. Dan juga cukup banget untuk mendengarkan musik dari Spotify yang tadi 30 detik untuk mendengarkan lagu selama 30 menit. Itu udah kedengeran dari ujung kamar sampai ujung kamar gua. Oke guys, sekian dari gua. Semoga ini bisa membuat pencerahan kalian dalam mencari speaker, karena gue tahu gue pernah merasakan bagaimana mencari speaker browsing gak jelas di internet. See you.